Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan dan semangat dalam belajar, baik belajar daring maupun belajar secara tatap muka, secara luring ya. Dan mudah-mudahan pandemi segera berakhir, kita dapat berjumpa kembali setiap hari belajar di kelas. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran daring kali ini melanjutkan yang kemarin tema 3 subtema 1. Sekarang kita bahas yang subtema 2, mata pelajaran IPS dengan materi upaya pembangunan sosial dalam masyarakat. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak yang dari rumah bisa disimak. Tujuan dari pembahasan kali ini adalah yang pertama, anak-anak dapat menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Yang kedua, anak-anak dapat memahami aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial. Langsung saja anak-anak yang dari rumah bisa disimak dengan cara buka bukunya halaman 54. Nah, aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial. Kemarin kita sudah pelajari terkait dengan interaksi sosial ya anak-anak. Ketika anak-anak masuk luring, sudah Pak Endro jelaskan tentang interaksi sosial ya. Interaksi sosial, interaksi sendiri ada dua, interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan ya. Nah, yang interaksi sosial biasanya dapat kita temukan atau terjadi di pasar, karena pasar adalah salah satu tempat terjadinya kegiatan sosial dan ekonomi. Di pasar kita dapat menemukan interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Bisa juga dengan kita temukan interaksi lingkungan ya, pembeli dengan mungkin membeli lingkungan pasar ya, dan lingkungan pasar. Nah, kemudian selain pasar masih ada banyak tempat untuk melakukan kegiatan sosial dan ekonomi. Di antaranya di pasar ikan terjadi kegiatan sosial ekonomi, antara lain yaitu nelayan, pedagang ikan dengan pembeli ikan. Di sekolah terjadi kegiatan sosial dan ekonomi antara guru dengan siswa. Di bank, di rumah, dan di tempat-tempat lainnya. Semua bisa terjadi yang namanya kegiatan sosial dan ekonomi. Kemudian yang kedua, kegiatan masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya merupakan suatu proses perubahan dalam bidang sosial dan budaya yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, berikut ini aspek-aspek dalam proses pembangunan sosial budaya yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu ada aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Bahasa mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan sosial budaya. Setiap daerah di Indonesia mempunyai bahasa daerah yang berbeda-beda. Di Indonesia ini banyak sekali beragam bahasa ya. Ada bahasa Jawa, bahasa Madura, ada bahasa dan lain-lain ya. Itu semua termasuk dalam keanekaragaman yang bahasa daerah. Dan itu semua bahasa itu bisa menjadi identitas suatu bangsa ya, suku dan lain sebagainya. Yang kedua, adat istiadat dan tradisi. Ini juga berperan penting dalam proses pembangunan sosial budaya. Fungsinya apa? Yaitu untuk sebagai batasan perilaku.
setiap individu dalam masyarakat yang bersangkutan. Memelihara stabilitas nasional sebagai pendorong terjadinya suatu interaksi yang positif. Itu tujuan dari adanya adat istiadat sebagai tata tertib di dalam masyarakat. Ada lagi komunikasi sosial, dan yang keempat ada nilai dan norma. Ini adalah aspek-aspek dalam proses pembangunan sosial budaya yang ada di Indonesia. Jadi tujuan adanya interaksi atau sosial budaya di Indonesia salah satunya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat supaya negara ini bisa menjadi negara yang maju, negara yang aman, nyaman, ya kan, sejahtera. Nah, itu semua bisa kita raih, bisa kita wujudkan ketika kita bekerja sama, ya, dalam pembangunan nasional supaya bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju. Jangan malah berpecah belah, bertengkar, dan tidak mau menghargai satu sama lain. Jadi tujuannya ada keragaman tidak menjadi satu alasan untuk berpecah belah, tetapi justru dengan adanya keragaman sosial budaya itu adalah menjadi senjata kita untuk memperkuat bangsa. Nah, ini ada contoh upaya pembangunan sosial budaya. Nah, yang pertama ada ikut mempelajari kesenian budaya daerah. Ada wayang kulit, ada ketoprak, ada barongan, yaitu kesenian-kesenian budaya itu perlu kita lestarikan supaya tidak hilang, tidak musnah dan diambil orang lain. Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi-tingginya. Nah, dengan adanya emansipasi wanita yang dicetuskan oleh Ibu kita Kartini, maka derajat manusia antara laki-laki dan perempuan sama-sama berhak, ya, mendapatkan pendidikan yang layak. Itu semua untuk kemajuan bangsa. Yang ketiga, membuat acara pertunjukan budaya daerah, yaitu contoh upaya pembangunan sosial budaya yang bisa kita lakukan supaya tercipta pembangunan sosial budaya yang baik. Nah, baik, itu saja ya dari Pak Endro untuk materi kali ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Dan akhiri walahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.